Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan alat bukti dan pihak yang terkait. Dan kita akan mengangkat sebuah kasus pidana yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat bukti. Yang pertama, keterangan saksi. Keterangan saksi menurut pasal 1 angka 27 KUHP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Yang kedua, keterangan ahli. Menurut pasal 1 ayat 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memilih keahlian khusus tentang hal diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu surat. Menurut pasal 187 KUHP bahwa jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Yang keempat, petunjuk. Menurut pasal 188 ayat 1 disebutkan bahwa alat bukti petunjuk merupakan suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya ini materi yang kelima, ada keterangan terdakwa. Pada pasal 189 ayat 4 berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Yang selanjutnya yakni ada materi para pihak yang terlibat. Untuk yang pertama ada
setiap orang. Di setiap orang yang dimaksud berdasarkan pasal 108 KUHP mengatur berbagai berikut. Untuk yang pertama, yakni setiap orang yang pernah mengalami atau menyaksikan atau yang menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Yang kedua, setiap orang yang mengetahui bahwa ada seseorang yang mempunyai niat yang jahat untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, yakni setiap pegawai negeri yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik. Untuk yang kedua, ada tersangka, terdakwa atau terpidana. Untuk tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti dari perbuatannya. Sedangkan pengertian terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Yang terakhir, yakni yang dimaksud dengan terpidana. Terpidana adalah orang yang dihukum atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Untuk yang selanjutnya ada penyidik. Pengertian penyidik diatur dalam pasal 1/4 KUHP. Penyidik adalah seluruh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan. Yang nomor 4, pejabat penuntut umum. Pasal 1 ayat 6 KUHP menyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya nomor 5, pejabat pengadilan. Pejabat pengadilan di sini berarti hakim dan panitera. Selanjutnya ada nomor 6, pejabat eksekusi pidana. Pejabat eksekusi pidana adalah mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Yang selanjutnya ada nomor 7, yaitu advokat. Keberadaan advokat ini erat kaitannya dengan bantuan hukum yang merupakan hak dari tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kronologi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap korbannya yaitu David Ozora. Kasus ini berawal dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora pada malam tanggal 20 Februari 2023. Menurut keterangan saksi, David sedang berada di rumahnya ketika ia mendapat WhatsApp dari mantan kekasihnya yaitu Agnes. Agnes menghubungi David dengan dalih hendak mengembalikan kartu pelajar. Ketika David keluar rumah, Mario Dandi bersama temannya sudah menunggu dengan mobil Jeep Rubicon. Mario Dandi meminta David untuk masuk ke mobil tersebut dan membawanya ke sebuah gang gelap. Disinilah penganiayaan terhadap David terjadi. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya, dan Mario Dandi masih memukuli bagian kepala dan muka David. Ketika memukuli David, terdengar suara-suara seolah mereka melakukan selebrasi terhadap tindakannya terhadap David. Terdengar pula kata-kata bahwa mereka tidak takut dilaporkan atas tindakannya. Sebelum aksi penganiayaan, Mario Dandi menyuruh David melakukan push up sebanyak 50 kali, namun David ternyata hanya sanggup melakukan push up 20 kali, yang membuat Dandi
geram, lalu David disuruh melakukan sikap tobat. Namun David tidak bisa melakukannya yang diminta Mario Dandi. Padahal teman Dandi, Saint Lucas, sudah mencontohkan pada David semua perintah push up hingga tobat yang berakhir penganiayaan itu sendiri direkam Saint. Kini Saint Lucas yang merupakan teman Mario Dandi sekaligus perekam video penganiayaan David Ozora telah ditahan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Saint disebut malah membiarkan terjadi aksi kekerasan dan tak berupaya mencegah David dihajar. Akibat perbuatannya, David hingga kini masih belum sadarkan diri di ruang ICU. Rumah sakit orang tua Dani sudah meminta maaf pada keluarga David, tapi proses hukum tetap berlanjut. Akibat penganiayaan berat itu, Mario Dandi dijerat dakwaan pasal 355 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 353 ayat 2 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Usai terbukti, sidang pembacaan tuntutan dilakukan pada Selasa 15 Agustus 2023. Dalam sidang tuntutan, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjatuhi hukuman 12 tahun penjara. Selain itu, JPU juga menuntut Mario Dandi untuk membayar restitusi kepada keluarga korban David Ozora sebesar 120 miliar. Jika tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Keberapa ya? Itu frame ke pria C memberi contoh dulu, kemudian dilakukan oleh pria A yang melakukan sikap tobat. Sikap tobat itu berapa lama? Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kurang kata yang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share.